Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan dan kita semua dalam perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saya akan berbagi renungan singkat saya yang saya akan berikan judul atau tema mengucap syukur. Saya akan bacakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala situasi yang ada. Ya, pada saat kita sedang menghadapi situasi yang nyaman, pada saat kita menghadapi situasi yang tercukupi, terpenuhi, itu sangat mudah untuk kita bisa bersyukur. Tetapi pada saat kita sedang menghadapi sebuah masalah, pada saat kita sedang menghadapi sebuah tantangan, pada saat kita sedang menghadapi sebuah himpitan, dikatakan sangat sulit untuk kita bisa bersyukur. Tetapi firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena dengan ucapan syukur itu besar kuasanya. Amin. Hari ini saya akan membagikan kenapa kita harus mengucap syukur. Terlebih dahulu saya akan menceritakan seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Pada saat Yusuf dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, setelah itu Yusuf dijual dan Yusuf harus tinggal di rumahnya Potifar. Dan dia harus difitnah sama istri Potifar. Dan akhirnya dia harus jebloskan di dalam penjara. Pada saat dia sedang menghadapi seperti itu, saya yakin bahwa kondisi keadaannya tidak baik. Tapi Yusuf bisa tetap bersyukur dan dia menjalani semua yang sedang dihadapi. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa suatu saat dia akan menjadi orang kepercayaan kedua di Mesir. Dikatakan itu bukti daripada mengucap syukur. Ya, kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, bahwasanya bahwa Tuhan itu baik. Ya, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang harus kita mati dalam kebinasaan, tetapi karena ada Kristus yang mau rela menebus segala dosa kesalahan dalam pelanggaran dalam kehidupan kita, melewati sebuah penyalipan yang ada, sehingga dikatakan kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Kita diselamatkan bukan karena perjuangan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi merupakan anugerah, merupakan kasih karunia. Jadi saya mau katakan kenapa kita harus mengucap syukur. Kita mau katakan Tuhan baik. Baik yang telah menyelamatkan dalam kehidupan kita, baik dalam setiap kehidupan kita. Cerita Yusuf yang tadi saya sudah sampaikan, dikatakan sekalipun dia menghadapi keadaan yang tidak baik, ya, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya tepat pada waktunya dikatakan Tuhan memberikan janji yang terbaik buat Yusuf. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Dikatakan bahwa hidup kita ada di dalam rencananya Tuhan. Hidup kita ada di dalam rancangannya Tuhan. Saya bacakan kembali di dalam Roma. Ya, Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi dikatakan yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena hidup kita ada di rencananya Tuhan. Hidup kita ada di rancangannya Tuhan. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Apa yang dialami oleh Yusuf, dikatakan bahwa hidup Tuhan ada di dalam rencananya Yusuf, dan Tuhan punya tujuan di dalam setiap kehidupan Yusuf, sampai Tuhan bisa memunculkan Yusuf itu menjadi orang yang dipercaya di Mesir, menjadi orang yang kedua. Ya, dikatakan kenapa? Tuhan punya tujuan.
Tuhan punya maksud. Pada saat dia tetap bersyukur, menjalani segala apapun yang sedang dihadapi, Tuhan punya rencana. Saya katakan, sekalipun kita sedang menghadapi tantangan, masalah yang saat ini sedang hadapi, kita mau belajar, kita mau katakan Tuhan baik. Dan pada saat kita sedang menghadapi, melewati semuanya itu, saya percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang terbaik dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Dikatakan bahwa dengan ucapan syukur kita akan mendapatkan ketenangan. Kita bacakan kembali di dalam Filipi 4. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi dikatakan bahwa kenapa kita harus mengucap syukur, kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, saya sampaikan tadi tentang Yusuf. Pada saat yang melewati banyak hal, pada saat yang melewati banyak pergumulan, pada saat yang melewati segala beberapa fase-fase yang dia harus lalui, tapi dikatakan dia tetap tenang. Karena apa? Dia tetap percaya bahwa hidup dia ada di dalam rencananya Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang terbaik dalam kehidupannya. Maka dikatakan pada saat kita mengucap syukur, saya percaya kita akan mendapatkan ketenangan. Dikatakan sekali mintalah kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan apa yang kita. Dengan ucapan syukur kita akan mendapatkan ketenangan. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera buat setiap orang yang percaya kepada Dia, yang senantiasa mengucap syukur dengan segala perkara yang saat ini yang sedang dialami dan sedang dihadapi. Dan saya mau katakan untuk kita terus belajar mengucap syukur. Kenapa kita mau mengucap syukur? Kita mau katakan Tuhan baik. Kenapa kita mau bersyukur? Katakan Tuhan punya tujuan dan rencana. Kenapa kita harus mengucap syukur? Tuhan memberikan ketenangan, sukacita, dan damai sejahtera buat setiap kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, kiranya renungan singkat yang saat ini yang saya boleh sampaikan boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.